اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautul a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolhah Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Bahku Sangkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Angat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wassihah wassalamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam wa bijahi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa bijahi syekhina wa maulana Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa bijahi syekhina wa mursyidina Syekh sahibul futuh kutbur rabbani wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah, terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah warga mereka yang sudah diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan apa yang sudah diinfakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abah Bang Warhan ini sama no, baru nyampe. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Al-Majalisus Saniyah, halamannya halaman 21 paling atas. Dibaca cerita doang ini kita. Kiai, udah ketemu Kiai? Pak Guru Besar udah ketemu? Pak Ketua udah? Pak Dokter udah ketemu? Bang Udin? Bang Joman? Kiai Asri udah ketemu? Bang Jamal? Udah? Bang Sidik? Udah ketemu? Pak Ridwan? Bang Yani udah ketemu bacanya? Bang Hendrik? Sendiri Bang Hendrik? Hah? Mana Bang Herinya? Ada? Oh, belakang. Dia mulai lehernya panjang. Lagi udah kelihatan aja nih. Bang Alpan udah ketemu Bang Alpan?
Bang Jamal, gede udah ketemu. Bang Manta udah ketemu. Bang Mak, Bang Nabil enggak ikut Bang Mak. Bang Arif udah ketemu Bang Arif. Bang Debleng udah ketemu. Mas Sidik udah. Ibu-ibu belakang udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Hukiya annahu kana lahu sittuna alfan minat talamidati wa kanu yamshuna fil hawa'i bi barakatihi. Dihikayatkan, dikisahkan bahwasanya Barsiso itu memiliki 60.000 murid santri. Santrinya ada 60.000. Oh, Ibu. Wa kanu yamshuna fil hawa'i, santrinya semuanya bisa jalan di awan. Apa dia bilang? Terus baru santrinya, gimana gurunya gitu kan. Bi barakatihi, dengan berkah beliau, berkah Barsiso, santrinya bisa jalan di awan. Tapi enggak aneh sih kalau sekarang mah. Sekarang mah ada yang bikin rumah di Kalideres, Kali Abang, Kali Bata. Bikin rumah di kali biasa-biasa aja. Kali Malang. Apa Ustaz? Famata kafirun na'udzubillahi min dzalika. Tapi pada akhirnya Barsiso itu meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalika, kita mohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian. Wa kana ya'budullaha ta'ala hatta ta'ajjabatil malaikatu min ibadatihi. Dia beribadah kepada Allah Ta'ala sampai malaikat merasa kagum dari ibadahnya. Faqala Allahu Ta'ala lahum limada ta'ajjabuna minhu inni a'lamu ma la ta'lamuna fi ilmi annahu yakfuru wa yadkhulun naro abadal abidina. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, limada ta'ajjabuna minhu, kenapa kamu bisa kagum kepadanya? Inni a'lamu ma la ta'lamuna, aku lebih tahu sesuatu yang kalian tidak tahu. Fi ilmi annahu yakfuru wa yadkhulun naro abadal abidina. Di dalam ilmuku, Barsiso itu nantinya akan menjadi kafir dan dia akan masuk neraka selama-lamanya. Itu yang ibadahnya bikin kagum malaikat. Santrinya udah 60.000. Fasami al-dzalika iblisu, maka iblis mendengar hal itu. Wa alima anna halakahu ala yadihi. Dan dia mengetahui bahwa celakanya Barsiso itu melalui godaannya. Apa Pak Ibu? Faja'a ila sauma'atihi ala shibhi abidin qad labisal masaha. Maka iblis datang ke tempat ibadahnya Barsiso menyerupai seorang yang rajin ibadah.
pakaiannya sudah sangat lusuh. Qad labisal masaha, dia mengenakan pakaian yang sudah lusuh. Fanadahu faqala lahu Barsiso man anta wa ma turidu. Maka dia memanggil Barsiso, kemudian Barsiso berkata kepadanya, kamu siapa dan apa yang kamu inginkan? Faqala ana abidun akunu aunan laka ala ibadatillahi ta'ala. Maka iblis berkata, orang itu berkata, aku ini orang yang tukang ibadah. Aku bisa menolongmu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa Ustaz? Saya bisa ngajarin agar ibadah kamu bisa lebih nikmat lagi. Kata iblis tuh. Apa Ustaz? Pinter dia, ngakalin Barsiso itu. Faqala lahu Barsiso, maka Barsiso berkata kepadanya, man aroda ibadatallahi ta'ala fa innallaha yakfihi sahiban. Maka Barsiso berkata kepadanya, orang yang ingin beribadah kepada Allah pasti akan Allah kirimkan kawan-kawan yang baik. Nggak tahu kalau dia lagi ditipu sama iblis. Dan nyangkanya udah bener aja udah. Nah, ini baru nih temen cakep nih, bantuin ibadah. Apa duluan? Nah, ini baru temen cakep nih, nyamper ngaji kan. Faqama iblis, maka iblis bangun. Iblisu laknatullahi, maka iblis, atau kita pakai bil madi boleh ya, la'anahullahu ya'budullaha talatata ayyamin lam yanam walam ya'kul walam yashrab. Maka bangunlah iblis, mulailah iblis laknatullah, dia beribadah kepada Allah selama 3 hari 3 malam, enggak tidur, enggak makan, enggak minum. Faqala Barsiso, Barsiso berkata kepadanya, ana uftiru wa anamu wa akulu wa ashrabu wa anta la ta'kulu wa inni abadtullaha ta'ala mi'ataini wa asyrina sanatin wala aqdiru ala tarkil akli wa syurbi fama hilati hatta asiru mitlaka. Barsiso berkata kepadanya, aku ini masih buka, aku masih tidur, masih makan, masih minum. Sedangkan kamu udah nggak makan lagi, ibadah fokus 3 malam, kagak ngaso-ngaso. Wa inni abadtullaha ta'ala mi'ataini wa asyrina sanatin. Aku ini sudah beribadah kepada Allah selama 220 tahun. Berapa Ustaz? 220 tahun ibadahnya Barsiso. Ya, tibang Mang Sarip mah gak ada apa-apanya. Itu yang 220 tahun ini masih bisa kegoda iblis. Wala aqdiru ala tarkil akli wa syurbi. Saya belum mampu meninggalkan makan dan minum. Saya udah ibadah 220 tahun, tapi nggak bisa itu kalau sampai 3 hari 3 malam kagak makan, buat beribadah doang, kagak tidur, wah belum kuat saya, belum kuat. Kata Barsiso. Fama hilati hatta asiru mitlaka. Apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa menjadi seperti dirimu? Biar saya kuat kagak tidur, kuat kagak makan, kagak minum 3 malam, ibadah aja itu gimana caranya? Qala idhab fa'sillaha ta'ala tummatub fa innahu rahimun hatta tajida halawatat ta'ati. Iblis berkata, pergilah, kemudian lakukan maksiat kepada Allah. Baru setelah itu bertobat. Karena Allah itu maha penyayang terhadap hambanya.
Habis maksiat langsung tobat, pasti diterima sama Allah. Allah Maha Penyayang. Hatta tajida halawata ta'ati, sampai kamu mendapatkan nikmatnya berbuat taat. Dah maksiat dulu, terus habis itu tobat. Enak dah. Kalau udah habis tobat, ngerasa kita punya dosa, jadi enak ibadahnya. Kata iblis. Iblis namanya gue ngajar maksiat dulu. Apa Ustaz? Qala kaifa a'sihi. Barsiswa berkata, bagaimana aku bermaksiat kepada Allah ba'da an abadtuhu kadza wa kadza sanatin, setelah aku beribadah kepada Allah selama sekian tahun. Faqala iblisu, maka iblis berkata, al insanu idza aznaba yahtaju ilal ma'dzirati wal maghfirati. Manusia itu apabila dia berbuat dosa, dia butuh kepada maaf dari Allah dan butuh kepada ampunan Allah. Faqala ayyudam bin tushiru alayya. Barsiswa berkata lagi, dosa apa yang kira-kira kamu rekomendasikan untuk aku kerjakan? Qala az-zina. Iblis bilang, ya zina aja. Qala la af'alu. Enggak mau dah, saya enggak mau kalau zina mah, yang lain deh, yang lain. Apaan lagi? Qala taqtulu mu'minan. Iblis berkata lagi, kamu bunuh orang mukmin. Bunuh aja dah. Qala la af'alu. Saya enggak mau dah kalau dibunuh mah. Qala tashrabu muskiron. Kalau gitu kamu minum yang memabukkan. Fa innahu ahwanu wa khasmuka Allahu wahdahu. Kamu minum hal yang memabukkan karena sesungguhnya itu paling ringan dan kamu hanya membuat marah Allah sendiri. Udah tuh. Kalau zina kaitannya ada sama manusia, membunuh juga kaitannya sama manusia. Tapi kalau mabuk mah itu cuma hubungan kita sama Allah doang. Kata iblis. Udah mabuk aja mabuk. Paling enteng itu. Qala aina ajiduhu. Barsiswa berkata, di mana saya bisa beli khamr itu? Qala idhab ila qaryati kada. Iblis berkata, pergilah ke kampung ini. Fadhahaba fara'a imra'atan jamilatan fashtaro minhal khamra fashariba wasakaro wazana biha. Masuklah dia ke sebuah toko, dia lihat perempuan yang sangat cantik, kemudian dia beli khamr dari perempuan itu, dia minum dan kemudian mabuk, lalu dia berzina dengan perempuan itu. Udah dua tuh. Mabuk udah, lihat perempuan cakep dipakai aja langsung. Fadakhala alaihi zawjuha. Maka masuklah suami perempuan itu ke dalam, ke warung itu, ke toko itu. Fakotalahu, melihat suaminya datang, dibunuhlah suaminya. Ada tiga-tiganya ujung-ujungnya. Dari sini muncul hadis tuh, al-khamru ummul khaba'ith. Itu khamr itu minuman yang memabukkan, itu biang dari segala dosa. Karena gara-gara khamr seseorang bisa melakukan perbuatan buruk yang lainnya. Sebab dari khamr. Tumma inna iblisa tamattala fi surati insanin wa sa'abihi ila sultani fa akhadahu wa jalladahu lil khamri tamanina jaldatan waliz zina mi'ata jaldatan wa umira bisolbihi li ajlid dami. Kemudian iblis menyamar menjadi seseorang, wa sa'abihi ila sultani, dan dia mengadukan Barsiso ke pemerintah. Raja, ono ada yang mabuk terus berzina sama ngebunuh orang.
Iblis namanya Bu. Dia yang ngajarin, dia yang ngelaporin. Apa mak? Tapi dia yang ngajak-ngajakin maksiat, tapi dia yang ngelaporin, cepu. Fa'akhadahu, maka raja menangkap Barsiso. Wajalladahu lil khamri tamanina jaldatan. Dia hukum dengan hukuman cambuk karena alasan minum khamr sebanyak 80 cambukan. Walizina mi'ata jaldatin, dan untuk alasan zina dicambuk 100 cambukan. Udah 180 cambukan tuh. Wa umira bisolbihi li ajli dami, dan dia diperintah untuk disalib karena membunuh. Jadi dah hukumannya. Falamma suliba jaa ilaihi iblisu fitil kasurati. Ketika dia sudah disalib, datanglah iblis pada bentuk aslinya. Faqala kaifataro halaka. Maka iblis berkata kepada Barsiso, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang kondisimu saat ini? Qala, Barsiso menjawab, man ata'a qarina su'i fahaluhu kada. Inilah kondisi orang-orang yang mengikuti kawan-kawan yang buruk. Hati-hati tuh kalau milih kawan, jangan sampai kebawa maksiat, jangan sampai kebawa ngikut mengerjakan keburukan. Gitu. Apa Ustaz? Faqala iblisu kunta fi ibadatika mi'ataini wa asyrina sanatan hatta sholabtuka falau aradta anzaltuka. Iblis berkata lagi, padahal kamu sudah ibadah selama 220 tahun, tapi aku masih bisa mencelakai dirimu dengan aku salib kamu. Kamu yang ibadah udah 220 tahun, masih bisa aku goda sehingga kamu celaka. Falau aradta anzaltuka, kalau kamu mau sekarang aku bisa langsung menurunkanmu dari sini. Qala, Barsiso menjawab, uridu wa u'tika ma turidu. Ya, pasti maulah saya turun dari sini. Nanti akan aku berikan apa yang kamu inginkan. Apa? Man? Qala usjud li sajadatan. Iblis berkata, sekarang sujudlah kepadaku satu kali. Qala kaifa asjudu 'alal khoshabi. Bagaimana aku bisa bersujud kepadamu di atas kayu ini, di atas salib ini? Qala bil imai. Iblis menjawab dengan kedipan mata atau dengan anggukan kepala. Fa'auma'a bi ra'sihi sajidan. Maka dia tundukkan kepalanya satu kali untuk bersujud kepada iblis. Fakafaro na'udzubillahi min dzalika. Akhirnya dia menjadi kafir. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Jangan sampai kayak begitu. Falamma kafaro qala syaitanu inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika Barsiso sudah menjadi kafir, setan iblis berkata kepadanya, sesungguhnya aku terbebas dari orang sepertimu. Aku ini masih merasa takut kepada Allah, Tuhan yang mengurus seluruh alam. Allahumma ja'alil imana lana sirojan wala taj'alhu istidrojan. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan iman sebagai penerang untuk kami, dan jangan jadikan iman sebagai istidraj bagi kami. Amin, amin, ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kisah Barsiso ya, bahwa orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah akan menjadi orang yang su'ul khotimah, atau kemarin kelompok yang keempat, biar kata lagi mudanya ibadahnya rajin banget, itu menjelang akhir hayatnya didorong
untuk melakukan perbuatan maksiat sehingga dia meninggal dalam keadaan kafir. Tapi naudzubillah. Dan kemarin keterangannya inna inqilaban nasi minal khairi ila syarri nadirun. Tapi berubahnya seseorang dari yang dulunya baik menjadi buruk itu sangat langka. Kebanyakan sebaliknya. Yang daglog jadi benar itu banyak dah. Tapi kalau yang benar jadi daglog itu sangat langka. Bisa jadi perbandingannya 1:1.000.000.000 kali gitu. Atau 1:1.000.000 masih mending. Apa Ibu? Juga pelajaran kan buat kita. Jangan mentang-mentang ibadah kita udah rajin menganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Karena kita nggak tahu nanti di akhir hidup kita seperti apa. Tetap beriman atau tidak kita nggak tahu. Udah ya? Apa? Istidraj. Iya, kenapa? Kalau bahasa katanya diambulin. Istidraj. Dikasih yang banyak, kalau bahasa orang kampungnya diagul-agulin tapi ujungnya dijatohin gitu. Sekarang dipuji-puji, ntar pas ujungnya baru udah dijatohin gitu. Itu istidraj namanya. Ini pelajaran buat kita. Iya, Kiai, emang bener. Jangan sampai tadi kan malaikat aja sampai kagum melihat ibadahnya 220 tahun ibadah terus kepada Allah. Itu segitu aja masih bisa kegoda sama iblis. Apalagi kita yang ibadah baru paling berapa tahun gitu. Apalagi kita santrinya udah pada bisa terbang di awan, pada jalan di awan, itu santrinya. Lah kita belum bisa apa-apa gitu. Lagi ngerasa pede, merasa bahwa dirinya paling bener, paling baik, paling pinter gitu. Itu kesalahan kita kadang-kadang. Padahal ibadah kita belum seberapa, ngomentarin orang lain, ngatain orang lain, ngomentarin kiai, ulama segala macam. Padahal ibadah kita belum ada apa-apanya dan kita masih bisa digoda oleh iblis gitu. Yang tadi itu bersiswa aja yang segitu udah lama ibadahnya 220 tahun masih bisa kegoda sama iblis. Apalagi timbang kita. Bahkan kan kemarin kebanyakan makar yang Allah berikan buat seseorang itu orang yang punya penyakit hati. Salah satunya penyakit hatinya sombong dan merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Kebanyakan yang mendapat makar dari Allah yang seperti itu. Dan itu kebanyakan penyakit kita. Mentang-mentang udah ngaji, rajin terawihnya, puasanya rajin, sholatnya udah rajin, menganggap orang lain lebih rendah dibanding kita. Itu kadang-kadang penyakit itu di situ. Begitu Kiai. Itu pelajaran buat kita. Jangan sampai. Ya intinya mah jangan gampang menilai orang lain dan jangan merasa bahwa diri kita udah paling bener. Jangan. Kebanyakan orang yang celaka karena itu tadi. Punya penyakit itu. Penyakit bahwa dirinya merasa lebih pintar, lebih bener dibanding yang lain. Dan itu kadang-kadang itu penyakit umum yang sekarang sudah merebak di mana-mana. Jangankan sama temennya. Kalau kemarin kan cerita jamaahnya Imam Fudail bin Iyad, saya merasa bahwa diri saya merupakan jamaah Imam Fudail yang paling istimewa. Karena bukan cuma sesama jamaah Ustaz, sampai gurunya sendiri dikomentarin, dinilai. Karena begitu. Guru sih begitu. Merasa apa yang dia tahu pendapat dia lebih benar dibanding gurunya. Mayoritas sekarang kan begitu. Makanya pada berani ngomentarin kiai, pada berani ngomentarin ulama, karena ke situ. Merasa bahwa dia lebih baik dari seorang kiai, dari seorang ulama. Itu fatalnya bukan main. Bukan lagi sesama jamaah doang ya, bukan.
tuh, cukup ya. Ya sekedar pelajaran aja buat kita itu. Kemarin dibilang hadza a'zamu ibrotan. Ini merupakan pelajaran yang paling besar nilainya. Alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata. Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan bihan nufusu mutmainnatan. Mutmainnatun boleh ya. Wa hiya liqa'iliha minan nari jinnatun. Syahadatan bihan nufusu mutmainnatan wa hiya liqa'iliha minan nari jinnatan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man rafa'al fardo wa sunnata wa syara'al ma'rufa wa sannahu wa sarafa fi ta'ati rabbihi umrahu wa sinnahu sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi alladhina amatul bidah alladzina amatul bid'ah wa ahyus sunnata. Amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah yang menukar surga untuk orang mukmin dengan diri mereka dan harta mereka. Allah menjual surga itu untuk orang mukmin dengan harta dan badan mereka, jiwa mereka. Kan kemarin ibadah itu ada dua golongan. Ada yang bangsa badani, ada yang bangsa mali, ada yang menggunakan badan, ada yang menggunakan harta. Nah, itu cara kita nebus surga itu dengan ibadah, baik itu dengan ibadah badan maupun dengan ibadah harta. Aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada bandingan baginya. Syahadat yang dengannya semua jiwa-jiwa menjadi tenang. Dan syahadat yang membuat orang yang mengucapkannya terlindung dari neraka. Dan aku meyakini bahwasanya Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, makhluk manusia yang paling afdol, orang yang mengangkat derajat fardu dan sunnah dan mensyariatkan perbuatan ma'ruf dan mensunnahkannya dan mengajarkannya. Wa sarafa fi ta'ati rabbih umrahu wa sinnahu, dan dia curahkan semua umurnya dan usianya untuk berbuat taat kepada Tuhannya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, dan atas keluarganya beserta para sahabatnya yang mereka semua menghilangkan perbuatan bid'ah dan menghidupkan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Apa lupa nyundut rokok kita? Udah 17? Baru mukadimah ya? An ummil mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Berarti kita malam ini bahas bid'ah ini. Biar paham apa sih bid'ah itu.
dari Ummul Mukminin yaitu Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan sesuatu di dalam agama kami tanpa didasari dari hukum-hukum syara, fahuwa raddun, maka dia tertolak amalnya, maka amalnya ditolak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi di dalam satu riwayat bagi Imam Muslim terdapat redaksi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada di dalam agama kami, fahuwa raddun, itu ditolak. Udah tuh. Ustaz, jelas itu. Kiai nambahin enggak? Hah? Udah paham. Siap. I'lamu ikhwani waffaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi anna hadzal haditsa qa'idatun azimatun min qawaidil islami wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sharihun fi daf'il bid'ah wal mukhtar'ati wa huwa mimma yanbaghi an ya'taniya bihifzihi wa istimalihi fi ibtalil munkarati wa huwa minal ahaditsil lati 'alaiha madarul islami. I'lamu ikhwani, perlu kita ketahui bersama wahai saudara sekalian, semoga Allah memberikan taufiknya kepadaku dan kepada kita semua untuk selalu berbuat taat kepadanya. Anna hadzal haditsa qa'idatun azimatun min qawaidil islami, bahwasanya hadis ini merupakan satu kaedah yang agung dari kaedah-kaedah agama Islam. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini termasuk yang mencakup dari semua ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sharihun fi daf'il bid'ah wal mukhtara'ati, maka sesungguhnya hadis ini sangat jelas dalam rangka menolak perbuatan bid'ah dan hal-hal yang baru diciptakan. Dan perbuatan-perbuatan yang baru diciptakan. Wa huwa mimma yanbaghi an ya'taniya bihibzihi wastimalihi fi ibtalil munkarati. Dan hadis ini merupakan hadis yang harus menjadi fokus perhatian kita untuk kita hafal dan kita terapkan dalam rangka menghilangkan kemungkaran. Wa huwa minal ahaditsil lati 'alaiha madarul islami, dan hadis ini merupakan hadis-hadis, termasuk hadis-hadis yang di atasnya menjadi landasan bagi semua permasalahan dalam Islam. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang menjadi landasan bagi semua permasalahan dalam Islam. Ya, baca cerita lagi. Kagak masuk bahasan utama dulu. Wa qabla syuru'i fihi natakallamu ala syai'in min fadaili Aisyah radhiyallahu anha tabarrukan biha. Sebelum kita mulai bahasan utama, mari sedikit kita bicara tentang
keistimewaan Dewi Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil barokah dari beliau. Fanaqulu kami ucapkan hiya As-Siddiqah binti As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau bernama As-Siddiqah binti As-Siddiq. Bapaknya As-Siddiq, gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka anaknya Aisyah julukannya As-Siddiqah. Aisyah As-Siddiqah. Wa hiya ummul mu'minina fil ihtirami wa ta'zimi. Beliau merupakan ummul mukminin, ibu dari kaum mukminin, fil ihtirami wa ta'zimi, tapi hanya dalam penghormatan dan kemuliaan. La fis safari, bukan dalam perjalanan, wal khalwati, dan bukan ketika berada di tempat sepi, wan nazri, dan bukan dalam hal memandang. Kalau ibu kandung asli kan ketika perjalanan kita boleh berdua berjalan dengan ibu kandung kita. Ketika di tempat sepi, kalaupun ibu kita nggak pakai kerudung, kita boleh tuh ngeliat itu. Dan memandang juga kalau sama ibu kandung nggak jadi masalah itu. Tuh, maksudnya Aisyah ini merupakan ummul mukminin, bukan berarti mentang-mentang julukannya ibu dari orang mukmin, kita sebagai orang mukmin boleh berduaan pergi sama Dewi Aisyah, bukan begitu. Makanya ibu bagi orang mukmin hanya dalam penghormatan dan kemuliaan, tapi bukan dalam hukum perjalanan, bukan dalam hukum di tempat sepi, dan bukan dalam hukum memandang. Itu maksudnya begitu tuh. Wa ma asbahuha, dan apa yang serupa dengannya. Wa kadza yuqalu fi sa'iri azwajihi. Begitu juga julukan ini diberikan kepada semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummul mukminin diberikan kepada semua istri Rasulullah. Gelar itu diberikan kepada semua istri Rasulullah. Wa yuqalu laha Ummu Abdillah, dan beliau juga dipanggil dengan sebutan Ummu Abdillah. Karena bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alathu ayyukanniha bi ibni ukhtiha Asma wa huwa Abdullah bin Zubair. Panggilan ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Aisyah meminta agar Rasulullah menjulukinya dengan nama anak dari saudaranya, yaitu Asma, yang bernama Abdullah bin Zubair. Dewi Aisyah punya empok yang namanya Asma. Nah, empoknya itu Asma punya anak namanya Abdullah, makanya Aisyah minta agar dia dipanggil dengan nama anak dari empoknya itu. Jadinya Ummu Abdillah. Wal asahu annaha lam talid qat waqila alqat sakoton walam yutbat. Menurut pendapat yang paling sahih bahwa Aisyah tidak melahirkan sama sekali. Tapi ada juga ulama yang berpendapat pernah beliau mengandung tapi keguguran. Walam yutbat, tapi pendapat ini tidak ditetapkan. Wahia zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrati, dan beliau merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijriah. Ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma khotobaha min Abi Bakrin qala lahu ya Rasulullah innaha saghiratun la tasluhu laka walakin ana ursiluha ilaika fa in kanat tasluhu laka fahiyas sa'adatul kamilatu.
Diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melamar Dewi Aisyah dari Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia itu masih kecil banget." Karena ketika Rasul melamar Dewi Aisyah itu usianya baru 6 tahun. Itu pas dilamar. Abang Farhan. Ya Rasul, dia itu masih kecil banget, belum pantas untukmu. Walakin ana ursiluha ilaika, tapi nanti saya akan mengutus Aisyah kepadamu. Fa in kanat tasluhu laka, jika menurutmu dia pantas untukmu, fahyas sa'adatul kamilatu, itu merupakan kebahagiaan yang sangat sempurna untuk saya. Ya Rasul yang lamar sampai kagak seneng bapaknya. Apa gay? Iya, takutnya kagak belum pantas gitu, masih bocah banget ini. Gitu. Rasul beneran mau, ini masih bocah banget. Gitu. Belum pantas kayaknya mah. Tapi syukur-syukur sih kalau yang pantas mah. Itu fahyas sa'adatul kamilatu. Itu merupakan kebahagiaan yang sangat sempurna untuk saya. Jangan Bang Farhan, ntar Maulida datang lagi, Maulida ono masih kecil. Faqala, maka Rasulullah menjawab, inna Jibrila atani bisuratiha ala waraqatin minal jannati. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Jibril datang kepadaku membawa foto dirinya di atas sebuah kertas dari surga. Jibril bawa foto Aisyah di sebuah kertas dari surga. Bilang, waqala, dan Jibril bilang, innallaha zawajaka bihadhihi. Sesungguhnya Allah menikahkan dirimu dengan perempuan ini. Iya, emang masih kecil, cuma kalau Jibril yang ngasih fotonya gimana? Gitu. Allah yang nikahin, Allah yang nyuruh gimana? Biar kata masih kecil gue, ya udah. Perintah Allah ini masalahnya. Abang Ibu, Abang Mak, ada aja alasannya ya. Kagak, Rasul Bang Mak alasan doang. Kalau ustadz kita, kayak kita baru udah gitu. Ini mah bukan nafsu, ini mah perintah Allah gitu. Strategi dakwah katanya. Qala thumma dhahaba Abu Bakar ila manzilihi wa mala'a tabaqan min tamrin wa ghattahu. Wa qala ya Aisyatu idhabi bihadza ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa quli lahu ya Rasulullah hadzal ladzi dzakartahu li abi in kana yasluhu famubarakun alaika. Aisyah berkata, Tumas dhahaba Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumahnya dan beliau mengisi satu nampan dengan kurma, kemudian menutupnya. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Aisyah, pergilah dengan membawa ini menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ucapkan kepadanya, ya Rasulullah, inilah yang engkau bicarakan kepada bapakku. Inilah yang engkau bicarakan dengan bapakku. Jika menurutmu layak, maka semoga keberkahan terlimpah selalu atasmu. Wa kana sinu Aisyata idzaka sittu sinina. Keadaan umur Aisyah pada saat itu 6 tahun. Ini antrin ya ke Rasulullah, bilang, ya Rasul, ini yang tadi Rasul ngomongin sama bapak. Kalau memang sekiranya Rasul nerima, ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak. Ah? Kalau enggak. Ngomongin begitu doang ya pesennya. Gitu.
Qala famadot Aisyatu bitabqi wa hiya tazunnu ana Aba Bakrin yakni at-tamru. Berjalanlah Aisyah membawa nampan itu dan dia menyangka bahwa yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar yaitu kurma. Kalau emang kurma ini yang tadi dibicarain sama bapak saya, kan kurma kali begitu. Padahal sama dia gitu. Ini kalau emang Rasul suka, ya silahkan dah terima gitu. Kata Aisyah sama kurma aja gitu maksudnya. Padahal sama dia gitu. Qalat Aisyah tu pada khaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa balagat risalata. Faqala qabilna ya Aisyah qabilna. Wa jadaba tarafa taubi. Qala fanazartu ilaihi mugdibatan. Wa dakhaltu ala Abi Bakrin wa akhbartuhu bima waqa'a faqala ya bunaiti la tazunni bi rasulillahi zunna sawi innallaha qad zawwajaka bihi min fawqi sab'i samawatin wa zawwajtuki iyyahu fil ardi. Maka masuklah Dewi Aisyah menghadap ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan pesan dari bapaknya. Maka Rasulullah menjawab, aku terima ya Aisyah, aku terima. Wajadaba torofa taubi, dan Rasul langsung menarik ujung pakaianku. Orang udah terima, ini ya Rasul, yang buat Rasul, tolong diterima. Iya saya terima. Langsung aja ditarik bajunya. Faqala fanazartu ilaihi mugdibatan, maka aku memandang kepadanya dengan rasa marah. Apa-apaan ini, main tarik-tarik aja gitu. Apaan? Dia mau ngirain, nyangkanya dia nganterin korma, bukan nganterin dia. Wa dakhaltu ala Abi Bakr, aku mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar dan aku menceritakan apa yang terjadi. Faqala ya bunaiti, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai putriku yang masih kecil, jangan berprasangka buruk kepada Rasulullah. Innallaha qad zawwajaki bihi min fawqi sab'i samawatin. Sesungguhnya Allah menikahkan dirimu dengan Rasulullah dari atas langit ketujuh. Wa zawwajtuki iyyahu fil ardi, dan aku menikahkanmu kepadanya di bumi ini. Apa Kiai? Jadi udah. Padahal begitu doang, ya Rasul, ini yang kata Bapak buat Rasul, tolong diterima. Gak terima udah. Langsung ditarik bajunya. Apa Bang Ibu? Itu cara Rasulullah nikahin Dewi Aisyah, begitu caranya. Umur 6 tahun. Tapi jangan mengorok, jangan. Ntar ditiru lagi cara ini. Kalau dulu mah Rasul boleh-boleh. Ya Kiai. Kagak ada saksinya. Lah itu bapaknya. Kalau orang sekarang butuh saksi Kiai. Kalau dulu mah emang Rasul sama Abu Bakar emang dua-duanya nggak ada yang pernah bohong. Iya loh, ada yang kagak percaya sama Rasul. Saya udah menikah sama Aisyah gitu. Kalau kayak Ustaz sendiri kali. Gitu. Mana ada yang percaya sama dia kan gitu. Biar kata beneran kok, tetap aja orang nyangkanya bohong gitu. Dan lagi mungkin hukum tentang nikah secara lengkapnya belum diberikan oleh Allah gitu mungkin Jai. Namanya sebelum hijrah kan. Kan di Mekah itu kebanyakan ayat-ayat yang diturunkan masih membahas tentang tauhid gitu. Belum ke hukum-hukum syariat. Bisa jadi hukum-hukum tentang pernikahan belum lengkap gitu.
Makanya nikahnya pakai cara seperti itu dulu. Bisa jadi seperti itu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha fama farahtu bi syai'in ashaddu min farahi bi qauli Abi Bakrin zawwajtuki min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka Dewi Aisyah berkata, tidak ada satu hal pun yang membuatku merasa gembira melebihi ucapan Sayyidina Abu Bakar bahwa beliau menikahkan diriku kepada Rasulullah. Yang paling membuat aku gembira adalah ucapan itu. Ya tetap aja kayak siapa yang nggak mau jadi istrinya Rasulullah. Manusia terbaik, makhluk pilihan Allah yang paling mulia. Adanya alam ini berkat beliau, kan begitu. Siapa yang nggak mau? Apalagi Aisyah emang dari kecil gak emang udah pinter. Siapa yang nggak mau? Apa Haji? Jangan presiden Mang Haji, orang di kampung kita dah kaya banget, alim, kiai besar gitu. Ngelamar anak kita lah, girang banget gitu. Girang. Apalagi Rasulullah yang ngelamar. Sayang sih, kayak asli nggak punya anak perempuan. Saya pengen datang besok rencananya. Udah tuh. Wa yuqalu inna awwala hubbin waqa'a fil islami hubbun nabiy sallallahu alaihi wasallam li Aisyata radhiyallahu anha. Ada ulama yang berpendapat bahwa cinta yang pertama kali terjadi di dalam Islam yaitu cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Dewi Aisyah. Itu cinta yang pertama kali terjadi. Apa sih Bang Farhan lagi denger aja? Anak muda dah bahas masalah cinta dia denger aja. Fakanat ahabban nasi wa fadailuha katsiratun. Dan Dewi Aisyah merupakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Meskipun bininya yang pertama sebenarnya Khadijah. Dan fadilah tentang Dewi Aisyah sangat banyak. Minha annal wahya lam ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi farashi imra'atin min nisa'ihi illahiyya. Di antara keistimewaan Dewi Aisyah bahwa wahyu itu tidak pernah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di ranjang istrinya, kecuali ketika bersama beliau Dewi Aisyah. Apa Ibu? Bang Ipul lagi main sama Popio, atau dapat wahyu, dapat ilmu. Apaan? Rasulullah menerima wahyu itu tidak pernah ketika berada di ranjang istrinya, kecuali ketika bersama Aisyah. Itu pernah terjadi. Lagi sama Aisyah di ranjang, di kasur, tiba-tiba ada wahyu. Bukan ngintip Bang Farhan, ngintip lagi. Wa minha anna Jibril aqra'aha salama anillahi duna ghairiha min sawahibatiha. Dan diantaranya lagi bahwa malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah untuk Dewi Aisyah, tapi tidak kepada istri Rasulullah yang lain. Hanya Aisyah yang mendapatkan salam dari Allah. Itu melalui malaikat Jibril. Kalau istri Rasul yang lain tidak mendapatkan salam dari Allah. Wa hiya afdalu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Dewi Aisyah merupakan istri Nabi yang paling istimewa.
Rawat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alfa hadithin wa mi'atai hadithin wa asyarata ahadita. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1210 hadis. Udah tuh. Wa fi hadza kifayatun, dan segini dianggap sudah cukup untuk menjelaskan tentang keistimewaan Dewi Aisyah. Dah jam 1. Kita malam ini cerita doang ini. Yang pertama cerita Barsiso, yang kedua cerita Aisyah. Gimana Ustaz? Nggak ada yang nambahin ini? Yai, nambahin kali nggak? Besok berarti kita baru masuk bahasan utamanya ya, tentang bid'ah. Wal narji, itu ain ya, bukan hak ya. Wal narji ilal kalami alal hadithi. Mari sama-sama kita kembali ke laptop, ke bahasan tentang hadisnya. Fatakulu, maka Dewi Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jam 1, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tuh. Baru muqaddimah. Hadis ke-5. Udah malaman 19. Baru sampai hadis ke-5 ini.